Ketemu lagi dengan saya Arya Ronaldo di acara podcast kita Arisan Arya bersama Salon Indonesia. Hari ini saya ketemu ngobrol bareng sama salon-salon hits Bandung. Boleh kita kenalin satu-satu dulu. Siapa aja sih sebenarnya salon-salon hits Bandung? Kalian tuh bisa ngambil banyak inspirasi dari mereka nanti. Oke, aku mau kenalan dulu sama salah satu yang paling senior ya. Di salon hits Bandung ada Mbak Titi kayaknya nih. Halo, Arya. Mbak Titi apa kabar Mbak Titi? Alhamdulillah. Baik. Senang banget bisa ketemu dengan Pak Arya. Aku juga senang banget sih. Kali ini adalah kayaknya udah bolak-balik ketemu Mbak Titi. Ke salon udah sekali. Iya. Ke salon sekali, terus sekarang kita ngobrol sama Mbak Titi. Okay. Mbak, aku tuh penasaran banget dengan nama Titi Anam sebetulnya. Itu kenapa namanya jadi Titi Anam sih? Nggak ada Titi Iman, Titi apa gitu? Itu udah paket Itu nama paket? Titi Anam. Ah. Titi suamiku Anam. Jadi kan udah sepasang nih. Oh. Nama yang tidak bisa dipisahkan. Tapi tidak bisa dipisahkan. Sampai nanti. Sampai nanti, amin. Amin. Tapi gini loh, sebenarnya kita ngobrol tentang Titi Anam itu sendiri. Awal merintis salonnya itu kapan? Tahun 98. 98. Ya. Oke. Berarti kalau kita hitung itu hampir Udah 30 tahun. Hampir 30 something ya. Iya. Sampai 30-an enggak sih? Berapa tahun? Jadi hampir 20 tahun. Hampir 30. 30. Oke. Lebih Iya. 30 tahun dong itu Iya. kan, 30-an tahun. Itu cikal bakal pertama bikin salon. Dulunya saya aja yang punya ini apa salon gitu Itu yang ya. buat salon. Ya, Tapi ide sebelumnya salon. Mbak Titi itu emang dulu dari sekolah dulu atau emang langsung punya Titi Anam salon ini? Kerja dulu. Berarti Mbak Titi itu kerja dulu. Kerja dulu. Tahun Kita berapa? 83. 83, Mbak. Kebayang. Saya SD. 83 udah di Bandung. 83 udah di Bandung bikin kerja jadi Kerja dulu. di salon. Di salon. Ingat nggak salonnya apa, Pak? Ingat. Apa nama Nggak salon akan pertama? dilupakan, Memori Salon. Memori Salon di Iya, Bandung. di Bandung. Tapi emang asli Bandung. Asli Cilacap. Oh, Saya merantau. Ini orang Cilacap. Perjawaan. Cilacap. Jadi 83 di salon Memori itu. Iya. Langsung masuk di Memori. Tapi emang di Memori itu berasal dari misalnya berawal dari langsung pegang handle customer. Tidak. Jadi bantu-bantu dulu di salon Bantu-bantu atau dulu. emang masuk udah kursus dulu? Gitu? Belum, saya masih nol. Jadi belajarnya di Memori juga. Bacanya di Memori? Iya. Oh, 83. 83. 83. Terus? Tapi tidak langsung motong. Potong, itu jadi apa dulu ceritanya? Ya, tukang keramas. 83 saya masih SD. Tuh, Dulu legend gitu. ya. Legend ya. 83 jadi keramas dulu. Itu di Saya salon berapa merambah lama? 10 tahunan lah. Oke, terus? Jadi aku begitu masuk salon, aku harus bisa semua nih yang ada di salon gitu. Daripada saya kursus keluar duit, di sini nggak keluar duit, harus belajar di sini gitu. Tapi 10 tahun Mbak ya? 10 tahun itu. 10 tahun. Sampai 80, itu 83? 3. 10 tahun sampai 93? Iya. Terus kan nikah dulu gitu. Oke. Langsung. Oh, ketemu sama Mas Anam di mana Mas? Cinlok. Sebetulnya sih ketemunya udah lama. Dari Cilacap kampung udah ketemu. Asli Cilacap juga? Asli Cilacap. Tetangga sebenarnya. Tapi sebelum kami berdua sama-sama merantau, belum tumbuh Masing-masing. rasa cinta. Oh, podcastnya kita agak pisahin. Kalau kasih tirai di sini ya. Belum temu rasa cinta. Setelah udah sama-sama merantau, mungkin kalau masa-masa Lebaran itu kan pulang bareng ya. Ketemu. Saling melihat, udah klimis tuh, udah kinclong. Jadi langsung menaruh hati gitu loh. Pasti di travel atau di kereta ya. Jadi saya ke salon itu terinspirasi dari istri, dari Mbak Titi Tadinya dulu. bukan terjun di Jadi salon. dulu waktu ketemu Mas Anam itu tahun berapa? Sedikit memori lah ya. Iya, Sebelum kamu boleh. ada kayaknya. Nah, Iya. Itu tahun berapa Mas? ketemu 83 di salon dong.
Ini kan di Jakarta. Saya dulu Jakarta. Oh, masih di Jakarta. Ya. Jadi ketemunya itu ada pada saat Pas pulang kampung. kampung. Terus ketemu, dia pingin di salon. Hmm. Akhirnya dia kursus. Kalau ini kursus Kursus di salon. Di Purwokerto, Pak. Purwokerto. Saya ikut Diknas. Ikut Oke, Diknas. dari pemerintah ya. Pemerintah. Diknas, terus Setelah kursus udah selesai, disuruhlah ke Bandung. Cariin kerjaan. saya. Dicariin kerjaan mak ini. Oke. Alhamdulillah sama aja dari nol dulu. Walaupun udah kursus dari nol merangkak gitu. Lama-lama alhamdulillah kelihatan sekarang Oke. seperti ini. Alhamdulillah. Dipanggil lah sama Mbak Titi. Iya. Ayo ikut Ya ke Bandung. Ke Bandung. Jadi saya cariin salon, cari tempat kerja gitu. Tapi nggak langsung di bareng dulu sih. Udah ada benih-benih waktu itu Mbak Titi waktu. Pas udah di salon udah ada. Karena jauhan kan. Jadi dia udah di Bandung aja Waktu gitu. di Bandung jadi udah pacaran ya. Nah. Udah. Udah saling mau prospek ya ternyata ya. Iya, Terus gitu. langsung diarahin ke salon. Udah kerja. Tapi ya ke salon gitu. Cari pengalaman udah bagus jadi aku tarik gitu. Oke, ditarik maksudnya Ikut aku. Ayo bareng sama aku aja Sebelum kerjanya gitu. kami salon apa bergabung. dulu? Aku dulu di Cipaganti Salon. Oke. Cipaganti Iya. terus pindah ke Yuka. Oke. Ke Yuka kami nikah. 1 tahun kemudian bergabunglah ke Memori. sama-sama di Memori. Gitu. Oke. Momennya Gitu. buat salon sendiri itu gimana ceritanya? Kan punya anak jadi saya harus Oke. di rumah gitu. Kan harus nyari yang ngasuh nggak ada gitu. Ya udah aku aja di rumah yang kerja ini satu. Pertamanya cuma 2 kursi lah gitu. Jadi alhamdulillah sih karena udah punya pelanggan gitu ya. Jadi nyari pasti nyari Mbak Titi mana gitu. Akhirnya ya akulah di rumah. Buka ya sehari satu sampai jam 11 malam kita jalanin gitu. Oke. Jadi Mbak Titi di rumah bikin salon sendiri, Mas Ana masih Masih kerja. kerja sama orang lain. Oke, stop sampai sini. Panjang nih kalau ya kan. Tapi bagian yang lain ntar. Oke. Iya. Nah, salon berikutnya aku pengen kenalin salah satu salon yang cukup senior juga di Bandung nih. Modis salon. Teteh Christine. Bener ya? Betul. Aduh, kok kayak Jennifer Lopez ini. Boleh nggak sih ceritain? Kenapa namanya jadi modis gitu? Iya, modis terus dari tahun berapa sebetulnya modis? Kalau bukannya sendiri sih dari tahun 2005. 2005. Ya. Oke. Berarti kurang lebih 20 tahunan. 20 tahun. Ya. Tapi itu emang langsung punya salon sendiri atau gimana? Iya. Enggak, saya sebelumnya emang pernah kursus dulu, udah kursus kerja. Nah, kerja sekitar 1 tahun kurang mungkin. Nah, baru saya buka sendiri gitu. Nah, itu kenapa namanya modis? Kan saya suka lihat tuh kalau perempuan-perempuan saya sendiri sebetulnya nggak suka gitu ya, tapi kalau ngeliatin orang-orang ya dandan, terus si rambutnya ininya ya modis gitu, jadi Terinspirasi modis ya gitu. gitu. Kalau perempuan itu biasanya ya harus tampil modis ya. Gitu. Tapi terinspirasi udah deh salon aja gitu. Mama saya, Itu kan nggak jauh-jauh sih sebetulnya. ya mama saya yang awalnya salon, saya sendiri sih sebetulnya nggak suka salon karena pribadi saya sendiri ya tomboy gitu, saya nggak pernah dandan atau make upan gitu, nggak sama sekali. Justru karena mama saya yang arahin, terus pas tahu duit ya Udah tahu cuan. suka dikasih uang jajan lebih gitu, sok bantuin ibu, nanti kalau misalkan mau bantuin nanti dikasih uang jajannya gitu. Oke. Jadi saya ditambahin lagi uang jajannya kalau ngebantuin mama saya gitu. Oh, jadi emang ada dari mama yang punya salon duluan. Iya. Oke. Nah, berikutnya nih salah satu salon juga yang cukup lama gua di Bandung itu Arbi Salon. Benar ya? Iya. Baru kenal soalnya sama Teh Wenda nih. Teh Wenda bisa nggak cerita asal muasal Arbi Salon berdiri? Berdirinya udah
baru 10 tahun ya. 10 tahun. Oke. Terus dulu sih saya pure ibu rumah tangga ya, belum bukan kerja atau gimana dulu ya. Jadi buka salon tuh saya ikutin sekolah dulu. Sekolah salon dulu ya. Sekolah make up, gunting, semuanya estetik, beauty estetik semua. Saya semua sekolah dulu salon, mengenai salon aja ya. Soalnya awalnya saya kan seneng nyalon ya dulunya, seneng nyalon, jadi terinspirasi dengan datang ke salon itu, saya mau punya salon juga gitu ya, apalagi gitu kan ibu rumah tangga gitu ya, tapi pengen yang sekalian di rumah gitu ya. Ya udahlah salon gitu ya, jadi saya pindahlah nyari tempat gitu yang sekalian salon sekalian rumah gitu. Jadi kebetulan salon itu kan di komplek perumahan ya. Komplek perumahan yang dekat dengan jalan perumahan saya kan Margahayu Raya ya. Si jalannya dekat Ranca Bolang. Ranca Bolang tuh kan disingkat RB ya. Itu spellingnya Inggris kan RB. Oke. Ranca Bolang. Dari tempat itu. RB. R dari R. Dari A sama B gitu, jadi A. Kreatif ya. Bingung gitu, apa ya nama salonnya gitu. Oh ini tempatnya di sini nih. Ini dekat Ranca Bolang, ya udah dah RB aja deh RB gitu. gitu ya. Gua rasa baru pada tahu semua, mungkin temen-temen Iya, baru asal tahu. namanya Ya, RB. disangkanya anak gitu namanya Iya, Ardi, iya. disangkanya siapa gitu namanya, padahal bukan gitu. Oh. Berasal dari nama jalan. Iya. Oke. Nah, kalau kita ngobrol tentang bisnis salon, ini kan aku lihat kan pada senior semua ya. Sangat-sangat senior, 83, aku bayang nggak sih, maksudnya 83 memulai merintis, saya lagi kelas 1 SD kayaknya. Iya kan? Aku udah merantau ya. Iya, merintis itu udah merantau dan udah punya merintis salon gitu. Terus kita ngomong tentang gimana sih salon sama hairdresser ke depannya. Kalau aku ngelihat nih ya Mbak Iti ya, Mbak Iti udah punya berapa salon sekarang? 3. 3 salon. Ada? Mau 4. Mau 4. Alhamdulillah. Saya 1 an. 1. Iya. Oke. Nah, apa sih sebetulnya kesusahan dalam merintis salon? Karena kita pikir kalau biasanya kalau udah 10 tahun harus punya 4, kalau udah 20 tahun harus punya 5, punya 4 kali 2 8 gitu kan. Udah 30 tahun lagi 12 gitu. Kita mikirnya secara ini ya Mbak Titi ya, secara gampangnya doang, tapi kan nggak tahu yang melakukan itu seperti apa, ya kan? Hambatan di salon tuh untuk berkembang itu apa sih, Mbak? Hambatannya kita harus kerja keras gitu ya. Kalau kita nggak kerja keras asal-asalan, mana mau maju gitu sarannya. Kita harus berjuang benar-benar gitu. Jadi memanage salon tuh nggak dibilang gampang ya gampang, dibilang susah-susah. Karena apa? Karyawan harus. Iya, itu nomor 1, masalah nomor 1 itu karyawan. SDM Iya. SDM. Betul itu. Jadi paling susah itu. Ya. Itu SDM. Iya. Udah pinter, udah kita ajarin kerja ke orang. Nah, kita Resiko. curhat. Udah biasa salon gitu. Ada nggak sih upaya-upaya dari modis misalnya dan Teteh supaya salon itu nge-manage mereka tuh lebih gampang? Kalau saya jadi lebih kekeluargaan. Saya sering bilang ke mereka bahwa kita saling membutuhkan gitu. Saya butuh karyawan dan mereka juga butuh kerjaan gitu. Jadi harus saling menghargai gitu. Nah, adapun ya sistemnya saya lebih kekeluargaan sih. Jadi kalau misalkan ada yang saya mau atau yang mereka mau, ya bilang kita saling cari jalan keluarnya gitu.
Tapi sadar nggak sih bahwa kalau kita itu buat bisnis dengan dasar kekeluargaan itu kayak tahu sendiri kan ya, kalau kita ngomongnya azas kekeluargaan itu kan kalau dikasih hati ya kan, minta apa biasanya? Jantung. Ya Itu kan? berlaku sih biasanya mah berlaku ke yang senior gitu ya. Kalau yang senior yang lebih deket ya itu biasanya gitu. Tapi kalau misalkan yang ke juniornya ya SOP. Tapi perlu nggak sih? Ya ada SOP, ada SOP. Iya, ada SOP-nya. Ada SOP juga. Ada. Ada. Iya, ada SOP juga. Iya, ada. Iya, Ada ada SOP. SOP-nya iya. Ada SOP. Nah, siapa yang mengontrol? Ini penting ya. Maksudnya karena kita tuh kadang gregetan ya. Maksudnya ngeliat kok salon itu susah sekali untuk berkembang. Berkembang itu dalam di pikiran kita kan kadang ada salon Cepet loncong gitu ya. banget. Tapi ada salon yang kok dia lama sekali berkembang. Untung, profit sih profit. Tapi kan kita ngelihat gimana ini bisnis owner itu kan bisa naik terus. Bisa punya banyak cabang terus. Punya sistem nggak sih, Mbak? Dari Mbak Titi gitu, punya sistem nggak sih di salon? Misalnya kayak gimana dengan mengevaluasi karyawan gitu. Kita bisa kalau ke karyawan tuh kita harus berusaha supaya si tamu tuh kita balik lagi tuh gimana gitu. Pegang dengan kita modal jasa, kita harus nama attitude nomor 1. Iya, betul. Gitu. Terus cara pelayanan harus yang ramah tamah, harus bagus lah intinya. Jadi orang begitu dikerjain pulang dari sini harus dari sini ternyata bagus gitu. Oke. Jadi biar balik lagi supaya bawa temen gitu loh. Jadi kan dari mulut ke mulut nanti di sana bagus gitu ya. Tapi kalau untuk ini reward and punishment itu ada di sini. Ada sih, Ada. ada. Seperti apa? Seperti misalnya kalau misalnya dia lebih banyak omsetnya dia lebih banyak kan suka ada evaluasi kan. Ada perhitungan evaluasi. Dari per target per orang berapa, saya sih seminggu sekali ya. Dilihat targetnya ini kalau misalnya kurang dari ini suka dikasih evaluasi lah ke semua gitu kan, dikasih yang paling rajin misalnya ada reward juga berupa uang tunai kayak gitu langsung gitu ya. Terus kalau misalnya punishment sih kalau itu mah sendiri sih ya, sendiri jadi berkurang dong ininya dia gitu kan, penghasilan dia gitu. Kalau di modis teh? Kalau di saya sendiri sih ya lebih ke jenjang karir ya. Kalau di saya ada jenjang karir ya. Ya betul, ada jenjang karir. Jadi orang yang pertama masuk ke modis salon itu mulai ya tadi dari terapis gitu ya, atau dari keramas dulu ke terapis, nanti baru ke asisten stylist, baru ke stylist gitu. Nah itu semua ada rewardnya. Tapi kalau rewardnya kita hitung itu berdasarkan tahun kerja. Oke. Ada Sama, tahun kerja kita gitu juga ya. Sama tahun kerja juga. Ya, jadi kalau yang tadi di RB mungkin di saya itu mah bonus. Oke. Ya, kalau di saya bonus. Tapi kalau rewardnya saya ya misalkan gitu ya, rumah, motor, umroh gitu. Iya. Kalau kita di 10 ke tahun ke atas yang udah bagus dapatlah umroh gitu. Umroh gitu ya. Itu tuh Tapi kalau ngelihat nih salon-salon sekarang baru berapa berapa tahun bulan udah Kapster nih tau aja saya udah pinter bikin sendiri nggak tahu setahun 2 tahun udah nggak ada gitu. Menurut para owner yang udah pernah senior itu apakah itu yang membuat bisnis salon itu sekarang gampang buatnya tapi nggak bisa bertahan lama? Iya. Itu salah satunya ya. Jadi ngerasa di sini kita udah ngerasa pinter, udah bisa cutting, color apa, dia ngerasa pede. Terus dia buka sendiri dengan buka sendiri, justru bukan kalau bisnis itu bukan hanya sekedar dari bisa aja. Ya, gimana buat mempertahankan si usaha itu sendiri buat kedepannya. Harus terus ikut edukasi terus ya, Ya. biar upgrade terus. Oke. Terus Tapi kan gini loh, kalau kita ngomong skill, mereka udah cukup skillnya udah
Ya secara skill ya, tapi Iya, kan secara skill. secara manajemen dia kan belum tentu gitu. Nah itu orang kita aja yang ada duduk di sini aja ngerasa kalau manajemennya masih bolong-bolong. Memang. Iya nggak sih? Ngerasa nggak sih kalau manajemen Ngerasa. bolong-bolong kayak aku? Rasa. Iya kan? Apalagi kalau udah kasihan, biarin lah. Iya, kan? betul. Karena memang secara bisnis ini kan bisnis secara secara kekeluargaan. Kayaknya hampir semua bisnis itu salon itu dimanage dengan cara kekeluargaan. Iya. Iya. Betul. Pakai hati. Pakai hati. Hampir saya lihat. Tapi kalau kita ngeliat bisnis yang udah salon-salon yang ada di mall atau salon itu kan udah dimanage secara Iya, sangat profesional sekali. Mm-mm. Gitu. Nah, kenapa sih nggak kepengen dulu punya kepikiran nggak sih kepengen dimanage secara profesional banget gitu? Sebenarnya sih pingin banget ya. Tapi nggak punya nggak punya yang memfasilitasi untuk ngajarin. Mulainya dari mana gitu ya? Mulainya dari mana? Soalnya udah terbiasa seperti itu gitu. Dari awalnya emang kita merekrut karyawan itu pakai hati. Jadi istilah kekeluargaan Kalau itu dirubah, masih kuat gitu loh. Kuat. Itu ya kayaknya salah satu kelemahan sih. Iya, betul. Kelemahan di bisnis salon itu adalah sistem kekeluarganya itu sangat bukannya buruk ya, sistem keluarga nggak buruk ya, tidak buruk, tapi untuk maju itu kayak melambat untuk kita untuk berkembang menjadi maju gitu. Salonnya profesional ya. Iya, profesional. Misalnya mampu masih untuk merubah dengan usia yang sekarang untuk merubah itu, ayo. Sebenarnya sih mampu juga, mampu aja. Cuma kan situasi dan kondisi yang udah tertancap di situ, itu harus benar-benar dirubah total. Tapi belum bisa gitu loh. Harus berlahan-lahan gitu. Karena terus terang loh, sisi salon itu agak susah untuk diwarisin. Karena siapa? Percaya nggak? Maksudnya karena satu, orang tua kita ini membangun nih ya, dengan passion, dengan sesuatu yang kita suka kerja di sini, bla 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 gitu kan. Tapi belum tentu di second generation itu bisa menerima dengan mudah untuk meneruskan ini. Oh, bisa jadi mereka dengan inspirasinya sendiri. Dengan mereka sendiri, punya pemikiran sendiri, persepsi sendiri tentang bisnis salon itu seperti apa, terus kok ini bukan jiwa aku, gitu kan? Udah beda konsep. Iya, itu ngerasa nggak sih sekarang? Iya, betul. Iya, sama anak saya kayak gitu. Iya. Semua sama. Ya kan? Itu kita agak khawatir sih sebetulnya dunia hairdresser itu setelah TNS, setelah berarti besok ini dunia hairdresser ada, Inora masih ada nggak ya? Hairdresser masih ada nggak ya? Tapi walaupun Iya nggak, kan? walaupun anak-anak kita nggak bisa mewarisi dunia salon, minimal bisa ngebantu memanage lah, atau mungkin di bidang sosmed lah gitu loh. Bukan berarti orang tua itu mengharapkan anak harus turun gitu. seperti aku, enggak. Kan Tapi bisa memanage. beda pasti generasi udah beda. Iya. Jadi caranya masing. Ya, jadi kalau second generation mungkin lebih ke manajemennya nantinya, bukan lagi ke skill gitu. Betul. Tapi gimana nih cara buat mengembangkan si usaha ini biar upgrade terus gitu, sesuai Lebih keadaan. Lebih profesional. Kalau di Anis ya udah menyiapkan second generation itu. Anak saya udah sekolah barber sih. Sewing, tapi dia ke arahnya ke barber. Lebih ke barber. Tapi kalau dari Teteh udah menyiapkan generasi untuk Enggak sih kalau generasi, soalnya saya juga kalau disuruh kuliahnya ya ke manajemen digital ya maunya, tapi kalau misalkan dia buat meneruskan salon gitu saat ini ya dia enggak, kan aku juga punya cita-cita cenah. Aduh, Good. padahal dia nggak tahu ya kalau memanage salon ini cuannya sudah langsung bisa dihitung. Iya betul. Aku juga punya cita-cita katanya gitu. Ya sudah, sekolah aja dulu. Nanti kalau udah lihat pembukuan, itu juga mau sendiri. Sama kayak saya gitu. Iya. Kalau di Mbak Titi itu gimana? Udah mulai turun untuk ke generasi berikut.
Ya mau manage aja anak-anak, dua-duanya udah aku bagi tugas gitu. Iya. Kalau yang gede dia lebih ke sosmednya lebih kenceng gitu. Sekarang ini kan zaman-zaman digital ya. Salon-salon juga kayaknya banyak banget yang sekarang menggunakan sosial media gitu. Kalau di Salon Titik Anom sendiri tuh sosial media itu dipakai untuk sebagai apa sih, Pak? Ya untuk mengupdate ilmu terus gitu. Jadi kalau salon kan tahun ke tahun ilmu harus terus berubah terus gitu. Jadi kita harus ada IG, FB, TikTok itu perlu itu. Gitu. Karena untuk biar lebih kenceng gitu. Oke. Terus kalau di Teknisnya ada emang? Saya ada punya juga sosial media, tapi ada TikTok, ada Instagram juga. Cuman kalau yang Instagram buat kita branding gitu ya. Oke. Tapi kalau yang TikToknya sendiri ya kadang buat lucu-lucuan. Kalau dari Arbi Salon punya pakai sosial media juga? Instagram sih lebih banyak di Instagram. Untuk lihat orang ada apa aja sih di kita gitu kan dari Instagram. Iya. Dari Instagram gitu. Merasa pengaruh banget gak sih sosial media itu ke bisnisnya? Iya. Sangat membantu. Sangat bantu banget. Ya memperkenalkan salon kita juga ya lewat Instagram atau lewat TikTok tadi kan, apalagi kalau misalkan kita hasil karyanya atau hasil si kontennya sendiri FYP kalau kata anak-anak kita sekarang mah ya itu kan banyak yang DM tanya. Emang sekarang begitu, tamu-tamu ngeliatin Instagram kan? Iya. kita juga mau pengennya diliatin, jadi biar jelas. Lebih enak daripada dia nerangin dengan ngomong gitu, lebih enak dengan video-video gitu yang dia. Pesan dan kesan nih sebetulnya ini soalnya udah salon-salon senior nih ya. Udah salon-salon senior semua nih. Apalagi Mbak Titi ini menggeluti dunia hairdresser yang legend, salah satu legend salonnya Bandung ada di sini kita tuh. Mbak, apa sih pesan dan kesan khususnya untuk salon-salon deh yang ada di Sekarang gitu ya, pesannya pokoknya jangan bosen-bosen, tuntut ilmu, update ilmu terus yang baru gitu. Karena makin ke tahun tuh berubah terus gitu. Oke. Kalau Teteh apa pesan-pesan buat teman-teman hairdresser yang baru-baru deh ngerintis misalnya? Ya, jadi kalau misalkan kita memang sudah suka dengan satu pekerjaan ya harus menjiwai. Harus menjiwai dengan bisnisnya itu, bukan sekarang iya mau besok enggak, besoknya lagi iya, besoknya enggak lagi. Ya itu yang enggak bisa bertahan. Di samping harus ngasih edukasi terus ya ke karyawan juga harus bisa ngedukasi ke tamu yang datang ya. Misalnya dia belum tahu nih, kasih pencerahan, misalnya selama ini dia di rumah tuh pakainya keramasnya pakai apa, samponya apa, sedangkan rambutnya diwarna apa disemutin tapi samponya nggak sesuai. Harus dikasih pencerahan juga, terus dikasih kenyamanan juga sih ya di salon gitu, di samping hasilnya yang bagus, dikasih kenyamanan juga buat tamu selama di salon kita tuh harus nyaman sehingga si tamu bisa balik lagi ke tempat kita gitu. Cuan nggak sih punya salon? Cuan. Waktu adalah uang. Makanya bisa bertahan. Kamis mana? Cuan. Ini salon itu kan dianggap sama orang-orang itu kayak bisnis yang Belum tahu. Belum tahu kan? Belum tahu. Cuan dia punya salon ya Pak. Bisa bertahan 20 tahun bisa cuan. Cuan nggak deh? Iyalah bisa. Bisa bikin kafe loh ya. Enggak, kafe dari uang AA itu bukan uang saya. Ya bisa keliling dunia lah ya. Bisa jalan-jalan, traveling Itu gitu. baru 1/4 dari kecuanan ya. Betul. Iya kan? Iya, Itu betul. dari sisi reward. Belum dari sisi aset. Iya, personal aset. rasional dan segala macam. Ya berkat Inora ini. Terus berkembang. Jadi saya juga nyesel kenapa nggak dari dulu, nggak dari gadis gitu buka salon. Saya kan bukanya setelah punya anak gede-gede ya, baru terjun ke salon, baru ngelihat ini. Saya jadi penyesal kenapa ya nggak dari dulu, dari gadis gitu kita terjun ke salon, dikembangkan secara profesional. Mungkin udah gimana lah sekarang gitu. Oke.
Apa yang nggak boleh dilakukan kalau jadi seorang owner salon? Tidak boleh Sombong. sombong, tidak boleh angkuh. Harus yakin dengan pendirian. Kalau aku pasti bisa. Oke. Tanya, apa yang nggak boleh dilakukan oleh seorang profesional hairdresser, owner salon? Mungkin tidak boleh iri kepada orang lain Oke. atau salon orang lain. Oke. Ya. Oke. Ya, kita juga punya ciri khas masing-masing. Mari kita maju bersama. Yes. Nah, apa yang nggak boleh dilakukan oleh seorang owner salon? Nggak boleh ya, yang pasti nggak boleh sombong ya. Nggak Udah ada. Sombong, saya mah sombong. Yang nggak boleh. nggak boleh berhenti belajar Oke, dalam ya. manajemen maupun dalam prakteknya. Oke. Manajemennya harus terus diperbaiki ya, harus terus belajar lah, nggak pernah berhenti gitu. Oke. Kalau ada salon yang ngejulitin, kita gimana? Ayo deh. Ada aja, biarin Oke. aja. Berarti kalau dijulitin berarti kita lebih daripada mereka. Tadi ngejulin Tete Christine. Karena setiap brand owner, setiap business owner itu punya strategi dan punya style masing-masing. Masing-masing. Iya kan? Ya, Dan yes. nggak bisa saling mengcopy. Itu keunikan di bisnis salon itu sih sebetulnya. Yang di segmennya kita ya. Maksudnya punya keunikan sendiri-sendiri. Oke, wah seru banget sih sebetulnya Oke. ngobrol kita hari ini. Thank you banget Mbak Titi, Mas Anam, Tete Christine, Teh Wenda udah ngobrol hari ini di acara arisan. Dan mudah-mudahan obrolan kita ini memberikan inspirasi buat teman-teman hairdresser yang ada di luar sana ya, dengan para salon-salon hits. Terima kasih udah kumpul di sini salon-salon hits bareng arisan. Terima kasih. Bye. Bye-bye.